Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nina. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku menjadi TKW di Arab Saudi gitu. Entah pikiran dari mana aku ingin kerja di sini. Terus jadi dari Jakarta tentu saja kita ke Singapura transit ya. Itu aku pikir 3 atau 4 jam kita di sana, soalnya lumayan lama. Aku juga lupa ingat gitu ya. Terus udah gitu, udah dari Singapura kita ke Riyadh. Nah, tibalah kita di Sarikah yang bernama Arko gitu. Jadi kita di sana itu setelah kita tibanya malam, paginya kita medical kembali untuk mengecek apakah kita benar-benar fit, kita benar-benar sehat, kita benar-benar bisa bekerja gitu kan. Karena tentu saja budaya di Arab dan di Indonesia itu sangat berbeda. Misalnya di Indonesia kita kan siang kita beraktivitas, malam kita tertidur, dan di sini sebaliknya. Di sini itu malam mereka beraktivitas dan siangnya mereka tertidur. Ya mungkin karena cuaca juga di sini kan cuacanya panas gitu ya. Mungkin itu adalah cara mereka bertahan hidup, entahlah. Tapi waktu aku datang ke sini itu adalah musim dingin. Jadi kalau di sini itu kalau musim dingin itu cuacanya bisa 18 derajat gitu. Dan itu adalah kali pertamanya aku merasakan dingin yang sedingin itu. Karena seperti yang kita ketahui di Indonesia nggak nyampe 18 kalau aku nggak lupa gitu kan. Nah, kita itu sekolah di sini. Kenapa aku bilangnya kita? Karena banyak, nggak cuma 1 atau 2 orang begitu. Jadi kita sekolah dulu, kita belajar perkenalan diri dengan bahasa Arab, dan kita juga belajar tentang perabotan yang ada di dapur menggunakan bahasa Arab, serta kayak atas, bawah, samping, kiri kanan, depan belakang kayak gitu. Terus kalau yang di sekolah kita kan dulu itu nih, misalnya ini kan pintu, kita nyebutnya itu waktu di sekolah babun, kalau di sini tuh bab gitu. Terus kalau seperti yang kita ketahui ya, entah itu hadis atau apa gitu, tapi katanya kan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu gitu kan. Nah, berarti kan bawah itu tahta kalau di kita ya. Kalau di sini itu tahat dia manggilnya. Kayak gitu. Jadi ada perbedaan juga tentang pengucapan bahasa. Oke. Nah, udah gitu, udah tuh waktunya belajar itu 1 minggu. Tapi alhamdulillahnya aku 5 hari dipanggil, dapat panggilan kerja, dan itu adalah madam pertama aku. Kita manggilnya itu madam, oke. Jadi di sana itu kan aku waktu itu malam, jam 12 malam. Jadi lagi puasa juga, tentu saja kita sahur. Setelah sampai di rumahnya, dia dan keluarganya itu tentu saja makan sahur karena alhamdulillahnya mereka muslim. Jadi kita sahur, dan setelah sahur, setelah sholat subuh, mereka tertidur dan aku pun tentu saja aku tidur. Oke. Udah gitu, udah nyampe sorenya, nyampe asarnya, kita prepare buat menu berbuka. Di sini itu kalau berbuka itu kayak identik dengan sorbah. Sorbah itu kayak sop, cuman kalau di kita itu kan sup itu kayak air gitu ya. Kalau di sini tuh kayak lebih ke kental, aku nggak tahu. Cuman mereka bilangnya itu sorbah, oke. Dan disitulah mulai kebingungan.
Jadinya kan gini katanya, kalau di sini itu ambil itu GB kan, terus GB kob. Apa kob apa? Aku keluarin gelas kob. Aku keluarin gelas yang gini. Aku keluarin pokoknya aku kalau nggak salah itu aku nyampe 3 ngeluarin gelas. Karena yang aku tahu kob itu kayak gelas gitu ya. Taunya itu ternyata gelas yang agak tinggi gitu loh, yang kayak segini gelasnya itu. Karena kalau di sekolah itu kan kayak lumayan aku inget gitu ya, cepet inget. Tapi setelah praktek sama si madam langsung gitu, ada di lapangan itu kayak ngeblank semuanya. Kalian suka gitu nggak sih kalau pas udah aja gitu suka apa sih ini apa gitu. Nah udah terus ambil sendok. Aduh aku lupa sendok itu apa, kata aku kan ambil milaga katanya gitu. Milaga what milaga gitu kan. Ternyata milaga itu sendok gitu. Aku pokoknya itu absurd banget. Aku banyak ngangengong ya, karena aku juga kayak apa ini gitu lah. Udah gitu makanlah kita. Yang alhamdulillahnya itu jadi di situ itu cuma 3 anggota keluarganya, ibunya, bapaknya, sama anaknya. Jadi untuk nyiapinnya juga nggak banyak. Ada deh satu lagi itu saudaranya gitu ya. Kita udah jadi di sana itu ya, awalnya itu kan kalau pas buka puasa kalau di kita itu gorengan, terus nasi, kolak atau apalah gitu kan. Kalau di sini itu awalnya kayak di sini ada namanya itu gemat gitu ya. Gemat itu kalau di Indonesia itu kayak odading gitu loh. Cuman versi mini kayak sebesar gini gitu ya. Itu katanya sih itu pakai ragi gitu. Kalau odading aku nggak tahu ya pakai ragi atau enggak. Kalau kamu tahu komen di bawah apakah odading pakai ragi atau enggak. Tapi kesimpulan aku itu kayak mungkin kan dulu Arab pernah ke Indonesia, pernah berdagang gitu ya di Indonesia. Mungkin mereka memperkenalkan gemat di Indonesia, cuman kita buat ulang dengan bahan-bahan yang ada di kita mungkin ya kayak gitu. Cuman aku nggak tahu juga ya. Cuman ya gitu pokoknya gemat itu sama kayak odading. Dan sambosa itu kalau buka puasa itu adanya gemat, sambosa tentu saja dengan kurma. Kalau sambosa itu di Indonesia itu kayak semacam karoket. Kamu tahu kan karoket? Cuman kalau karoket itu kan isinya itu kayak lebih ke bihun gitu kan. Kalau di sini itu isinya itu daging ayam. Kalau nggak daging ayam itu daging domba kayak gitu. Jadi nggak ada tuh bihun-bihunan. Ya mungkin balik lagi kalau di Indonesia itu disesuaikan dengan kultur, budaya, dan keadaan kayak gitu. Mungkin ya itu hanya opini aku aja. Udah gitu tentu saja dengan kurma. Di sini itu manggilnya itu tamer gitu. Udah gitu, udah tuh itu menu pertama. Udah menu pertama 3 macem sama gahwa deh kalau nggak salah, sama kopi gitu. Nah udah itu 4 macem deh.
sambosa, gemat, kurma, sama gahwa. Gahwa itu kopi khas Arab. Jadi dia itu ngolahnya juga kayak lama banget sih, harus 30 menit. Jadi kayak biji kopi yang udah halus dihalusin, terus itu di disiram air panas. Udah disiram air panas itu dididihin lagi nyampe 30 menit di kompor. Cuman setiap rumah itu ternyata beda-beda cara bikin gahwanya gitu ya. Udah tuh, itu menu pertama. Udah gitu sholat dulu. Udah sholat, nanti itu baru, ini cerita di majikan aku ya, bisa beda-beda di majikan yang lain. Oke. Terus menu kedua itu ada sirup orange, terus bimto. Bimto itu kayak kalau di kita mah kayak semacam HBC atau merek-merek yang lain lah kayak gitu ya. Itu pokoknya sirup. Terus baru minum dan sorbah yang tadi kita buat. Terus lagi aku lupa deh. Cuman ya menunya itu setiap hari kayak gitu. Jadi orang di sini itu menunya itu ulang, nggak ada bosannya kan. Kalau di kita kayak udah seminggu menu yang sama, bosen gitu ya. Kalau di sini tuh mereka bisa bertahan dengan menu yang sama terus-terusan nyampe kita yang bikinnya aja udah bosen gitu loh. Udah gitu nantinya udah itu menu kedua beres, sama bikin teh juga. Udah bikin teh, udah bikin sirup, udah itu semua kita nanti nyediain lagi kayak gitu. Di sini tuh kalau malam full makan, kalau siang full tidur. Jadi kebalik ya. Dan di sini tuh nggak tahu ya, mungkin beda-beda juga kan, kayak kata aku juga tadi. Ada sama seperti kita, ada yang terawih, ada yang enggak gitu. Dan yang jelas itu aktivitasnya malam, setelah jam 8 atau jam 9-an ke atas mereka itu pada keluar. Ya ada yang ke supermarket belanja, atau cuma sekedar main-main ke taman. Dan itu setiap malam. Jadi bisa itu mereka tidurnya itu habis subuh itu benar-benar. Jadi untuk yang mau tahu tuh kelanjutan cerita aku selanjutnya, kamu boleh tunggu video aku yang selanjutnya. Oke, soalnya ini udah kepanjangan. Jadi aku stop dulu sampai sini. Jangan lupa kalau kamu suka like, komen, dan subscribe. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.